Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam dan dunia. Ia bukan hanya dikenal oleh kalangan sejarawan atau akademisi, tetapi juga oleh mereka yang mendalami ilmu sosial, politik, dan ekonomi. Nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, dan ia lahir di Tunisia 27 Mei 1332 Masehi. Dalam dunia intelektual, ia dijuluki sebagai Bapak Sosiologi dan Bapak Sejarah Modern karena pendekatannya yang revolusioner dalam memandang masyarakat dan sejarah. Berbeda dengan banyak sejarawan pada masanya yang hanya mencatat peristiwa, Ibnu Khaldun berusaha memahami mengapa peristiwa itu terjadi. Ia melihat sejarah bukan sekadar urutan kejadian, tetapi sebagai hasil dari dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling memengaruhi. Ia memiliki pandangan tajam tentang bagaimana peradaban tumbuh, mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan-lahan mengalami kemunduran. Pandangan-pandangan inilah yang membuat karyanya bertahan dan terus dipelajari hingga kini. Ketokohan Ibnu Khaldun tak hanya datang dari kepiawaiannya menulis dan berpikir, tapi juga dari pengaruh besar yang ditinggalkannya. Ia menjadi rujukan utama dalam memahami bagaimana masyarakat bekerja dan berubah dari waktu ke waktu. Bahkan, pemikirannya dianggap jauh mendahului zamannya, karena sudah menggunakan pendekatan ilmiah dalam menganalisis fenomena sosial dan sejarah. Siapa sangka, di abad ke-14, seorang pemikir Muslim dari Afrika Utara sudah meletakkan dasar-dasar ilmu sosial modern yang masih digunakan hingga saat ini. Nama Ibnu Khaldun terus bergema di berbagai belahan dunia, tidak hanya di kalangan ilmuwan Muslim, tetapi juga di universitas-universitas ternama di Barat. Pemikirannya yang melampaui zaman membuktikan bahwa warisan intelektual Islam memiliki kontribusi besar dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan modern. Untuk mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Ibnu Khaldun, bagaimana perjalanan hidupnya, serta apa saja gagasan besar yang ia wariskan, mari kita telusuri kisah lengkapnya dalam video ini. Ibnu Khaldun tumbuh dalam suasana intelektual yang sangat mendukung. Lingkungan keluarganya yang terdidik membuatnya terbiasa berdiskusi dan berpikir kritis sejak usia dini. Meski kehilangan ayahnya di usia muda akibat wabah pes, semangat belajarnya tidak pernah surut. Ia melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada para ulama terkemuka di Tunisia, memperdalam berbagai cabang ilmu dengan penuh kesungguhan. Bahkan dalam usia belia, Ibnu Khaldun sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai pemikir besar dengan wawasan luas dan kemampuan analisis yang tajam. Kemampuannya yang luar biasa dalam memahami berbagai disiplin ilmu membuatnya cepat dikenal di kalangan intelektual. Ia tidak hanya belajar secara tekstual, tetapi juga berusaha memahami esensi dari setiap ilmu yang dipelajarinya. Ketika ia menyusun ringkasan karya Fakhruddin Al-Razi di usia 19 tahun, itu bukan sekadar latihan menulis, melainkan sebuah bentuk penghargaan terhadap ilmu dan bukti bahwa ia telah mampu mengolah pemikiran kompleks menjadi sesuatu yang lebih sistematis. Langkah ini menunjukkan kedewasaan intelektualnya yang jauh melampaui usianya. Selain kecerdasannya, Ibnu Khaldun juga dikenal memiliki daya ingat yang kuat dan logika yang tajam. Ia mampu menghafal dan menganalisis karya-karya ilmiah dengan mudah, lalu menyampaikan kembali dengan cara yang jelas dan terstruktur. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas dalam karya-karyanya. Tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memberi kerangka berpikir yang logis dan menyeluruh. Di masa mudanya, ia mulai tertarik pada bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana kekuasaan terbentuk dan berubah, serta bagaimana sejarah bisa dijadikan pelajaran untuk memahami masa kini dan masa depan. Pengaruh besar dari latar belakang keluarga, lingkungan ilmiah, dan pengalaman hidup di masa mudanya membentuk pribadi Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir yang tidak hanya mencintai ilmu,
tetapi juga menggunakannya untuk menjawab persoalan nyata dalam masyarakat. Sejak awal, ia sudah menunjukkan bahwa ilmu bukan sekadar untuk menghafal atau mencatat, melainkan untuk memahami dunia secara mendalam. Semua fondasi intelektual ini menjadi bekal penting ketika kelak ia menulis Muqaddimah, karya agung yang tidak hanya membicarakan sejarah, tetapi juga membongkar cara kerja peradaban secara ilmiah dan rasional. Ibnu Khaldun mengawali karirnya di pemerintahan sejak usia muda. Dengan kecerdasannya, ia dipercaya memegang jabatan penting di istana-istana Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Ia pernah menjadi sekretaris kerajaan, penulis naskah resmi, hingga diangkat menjadi qadhi atau hakim agung. Namun dunia politik pada masa itu penuh dengan intrik dan ketidakstabilan. Kesetiaan seringkali dipertanyakan, dan pergantian kekuasaan bisa berujung pada pengasingan atau penjara. Ibnu Khaldun mengalami langsung pahit manisnya kekuasaan dan menyadari betapa rapuhnya kedudukan seseorang dalam dunia politik. Salah satu titik terberat dalam hidupnya adalah ketika ia dipenjara selama hampir 2 tahun karena dituduh berkonspirasi melawan penguasa. Tuduhan itu sebenarnya lebih bernuansa politik ketimbang fakta. Namun pengalaman tersebut tidak membuatnya patah semangat. Justru dari tekanan dan keterasingan, itulah ia mulai merenungi lebih dalam tentang sifat dasar manusia, kekuasaan, dan perjalanan sejarah. Pengalaman pribadi ini menjadi bahan bakar intelektual yang memperkaya cara pandangnya terhadap dinamika masyarakat. Setelah keluar dari penjara, Ibnu Khaldun tidak serta-merta menjauh dari dunia pemerintahan. Ia kembali dipercaya memegang posisi penting, bahkan sempat menjadi duta diplomatik dan penengah dalam konflik antar kerajaan. Namun, perjalanan panjang di panggung politik membuatnya semakin yakin bahwa kekuasaan itu sementara, dan bahwa kemegahan suatu kerajaan selalu menyimpan benih kehancuran di dalamnya. Pandangan ini kelak menjadi salah satu tema utama dalam analisis sejarahnya. Bagaimana dinasti tumbuh, berkembang, mencapai puncak, lalu runtuh karena faktor internal dan eksternal. Semua pengalaman ini dari istana, penjara, hingga medan diplomasi memberikan Ibnu Khaldun sudut pandang yang unik dalam memahami perilaku manusia dan struktur sosial. Ia bukan hanya seorang pengamat dari luar, tetapi juga pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam dinamika kekuasaan. Inilah yang membuat karyanya begitu hidup dan relevan. Ia menulis bukan hanya dari hasil membaca, tetapi dari hasil mengalami. Dan dari pengalaman yang penuh gejolak itulah lahir Muqaddimah, sebuah karya luar biasa yang menjadi warisan intelektual dunia hingga hari ini. Di Kalat Ibn Salama pada tahun 1377 Masehi, Ibnu Khaldun mengasingkan diri selama sekitar 4 tahun. Jauh dari hiruk-pikuk politik dan kekuasaan, ia memanfaatkan waktu tersebut untuk merenung, menulis, dan menyusun gagasan-gagasan besarnya tentang masyarakat, sejarah, ekonomi, dan peradaban. Tanpa akses ke perpustakaan atau sumber-sumber referensi yang lengkap, ia hanya mengandalkan ingatan, pengalaman, dan kemampuan analisis yang luar biasa tajam. Hasilnya adalah sebuah karya yang bukan sekadar pengantar, tetapi merupakan peta pemikiran yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana dunia sosial bekerja. Muqaddimah tidak ditulis dengan gaya sejarawan klasik yang hanya mencatat kronologi peristiwa. Ibnu Khaldun justru memperkenalkan cara berpikir baru yang menggabungkan observasi empiris dengan teori. Ia membahas tentang asal-usul masyarakat, kekuasaan, solidaritas sosial, asabiyah, serta faktor-faktor yang menyebabkan bangkit dan runtuhnya suatu peradaban. Ia juga mengkritik para sejarawan sebelumnya yang menurutnya terlalu mudah menerima informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Inilah yang menjadikan Muqaddimah begitu revolusioner.
Ia menempatkan sejarah sebagai ilmu yang bisa dianalisis secara ilmiah, bukan hanya diceritakan. Ibnu Khaldun adalah sosok langka, seorang cendekiawan yang berpikir jauh ke depan. Lewat pengamatan tajam terhadap masyarakat dan pengalaman hidup yang luas, ia merumuskan teori-teori sosial yang masih relevan hingga kini. Muqaddimah bukan hanya buku sejarah, tapi ensiklopedia ilmu yang jadi pondasi sosiologi dan ilmu sosial modern. Ia mengajarkan bahwa memahami sejarah bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi memahami bagaimana masyarakat bekerja dan berubah.